Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kali ini kita akan merefleksikan bagaimana Yesus menunjukkan suatu pengajaran tentang sebuah keselamatan, di mana Bapa telah mengutus putranya, yaitu untuk menyelamatkan dunia. Suatu refleksi yang mendalam dan juga tinggi dari Yohanes yang kita refleksikan hari ini adalah suatu misteri di mana kita perlu mendalami apa yang dimaksud dengan Tuhan atau Allah sendiri mengutus putranya yang tercinta untuk dunia ini. Kita perlu melihat suatu refleksi mulai dari nabi-nabi yang diutus Tuhan, di mana utusan putranya yang tunggal ini suatu berkat bagi dunia, di mana ketika kita mendapatkan rahmat yang besar karena bukan hanya utusan nabi yang ada dalam Yesus Kristus. Yesus adalah putranya yang tunggal, yang dikasihi Tuhan, dan ketika Yesus ada di dalam dunia, dalam sejarah keselamatan, berarti itu adalah ungkapan kasih Tuhan itu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita melihat yaitu Yesus ditinggikan pada konteks sebelumnya, yaitu di mana Yesus juga dinyatakan untuk penebusan manusia. Ketika Yesus berada di kayu salib, berarti itu ditinggikan. Yesus memberikan diri untuk suatu penebusan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ungkapan pemberian diri Yesus, pemberian yang penuh kasih, bahwa Allah sungguh mencintai manusia, bahwa kedatangan Yesus adalah suatu ungkapan kasih yang begitu besar. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika Allah mengutus nabi-nabi dan juga orang-orang yang dekat dengan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan manusia, tetapi ada yang tidak percaya. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Padahal Tuhan sudah mengutus utusan, dan juga ketika Yesus hadir di situ, ada mereka yang justru menolaknya, menyalibkan dia, dan ketika bangkit, kita mendapatkan berkat penebusan. Namun ketika Yesus bangkit dan menyatakan diri dalam penampakan, masih ada orang yang tidak percaya, karena mereka masih dalam kegelapan. Mereka tinggal dalam kegelapan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika orang tinggal dalam kegelapan atau dalam kejahatannya, tentu ketika ada kebenaran yang datang atau orang yang menasihati tentang kebenaran, pasti mereka akan menjauh. Karena apa? Karena mereka lebih menyukai kejahatan atau lebih menyukai hal-hal yang tidak baik. Inilah ketika kita dalam kehidupan ini melihat atau melakukan suatu perbuatan yang jahat,
tentu keinginan kita untuk melarikan diri dari suatu kebenaran itu adalah suatu kelemahan. Inilah yang Yesus tekankan, bahwa ketika Ia datang untuk membuka diri, untuk menebus manusia. Tetapi kalau mereka terbuka, maka akan ada keselamatan. Mereka akan mendapatkan rahmat, yaitu kebahagiaan abadi di surga. Tetapi apabila mereka menolaknya, mereka menutup diri terhadap kebenaran, maka mereka tidak akan mendapatkan rahmat itu. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan, tetapi mereka menolaknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita perlu melihat dalam kehidupan kita setiap hari. Kita mempunyai pilihan, apakah ingin melaksanakan yang benar ataukah ingin melaksanakan yang jahat. Ini suatu pilihan. Dan konsekuensinya juga ada ketika Yesus nyatakan dalam suatu perumpamaan bahwa ada terang dan ada gelap. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengalaman kegelapan ini juga dialami oleh para murid-Nya. Ketika itu ada murid-murid-Nya yang tidak bersama dengan Yesus dan lari karena Yesus menderita di salib. Tetapi dalam suasana gelap itu, Allah terus memancarkan cahayanya. Allah terus menunjukkan belas kasihan-Nya. Dan ketika tersadar dan kembali untuk memperbaiki diri, tentu Tuhan akan menerimanya dan akan memberikan Roh Kudus, sehingga pernyataan benar ada padanya dan pewartaan tentang kebenaran itu akan disampaikan kepada banyak orang. Pengalaman para murid ketika di penjara adalah pengalaman di mana itu sungguh-sungguh mengerikan, sungguh-sungguh dialami dengan ketakutan. Tetapi ketika hal itu harus terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ini mau menunjukkan bahwa kuasa Tuhan akan bekerja, yaitu ketika mereka dapat lolos dari penjara karena ada malaikat yang mengeluarkannya, karena ada rahmat, sehingga mereka dapat mengajar orang banyak mengenai kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita melihat seluruh rangkaian hidup kita. Apakah kita mau memilih yang benar ataukah memilih yang jahat? Karena pilihan itu ada konsekuensinya. Maka sebagai murid Kristus, ketika kita mengingat bahwa kasih Tuhan itu sungguh besar, kita dapat melihat hidup kita. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana? Apakah kita bisa menghitung rahmat Tuhan itu setiap hari ada berapa jumlahnya? Tentu kita tidak bisa menghitungnya karena tidak terbatas kasih Tuhan itu. Namun yang membatasi adalah pikiran manusia yang terbatas itu membatasi rahmat Tuhan, sehingga terkadang kita jauh dari ungkapan bahagia karena sapaan Tuhan, tetapi kita membatasinya sehingga kita tidak merasakan bahwa Tuhan itu memberikan rahmat setiap hari. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu melihat kebenaran ini, melihat bahwa Tuhan telah berbuat baik kepada kita, dan kita perlu untuk mengambil makna setiap hari bahwa Tuhan itu menyatakan kasih-Nya, bahwa kita pun perlu menyalurkan kasih Tuhan itu kepada sesama. Semoga dari refleksi yang Yohanes sampaikan kepada kita, kita mampu
melihat Tuhan, bahwa Ia menyatakan dirinya, sehingga kita percaya sebagai murid-muridnya, dan dengan kepercayaan itu kita melakukan yang baik, yaitu yang terang. Karena kita dituntun oleh terang, maka kita perlu melihat jalan terang itu dan berjalan dalam terang, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan dan melakukan tindakan kasih kepada sesama setiap hari. Semoga Tuhan memberkati. Amin.